Kami dari kumpulan arisan single parent temannya Ibu Debbie, kami sungguh sangat berduka cita atas kepulangan Amang yang kita kasihi ini. Kita percaya ini sudah kehendak Tuhan, ini sudah jalan Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat orang tua kita. Segala upaya dan daya sudah keluarga berikan, tapi percayalah, Amang ini sudah mengakhiri kehidupannya di dunia, dan Amang ini pasti sudah menemui Tuhannya karena dia percaya Tuhan pasti sudah sediakan tempat yang terindah. Mudah-mudahan di Yerusalem baru, di tempat yang Tuhan janjikan, Amang ini sudah tenang, sudah tidak merasakan sakit penyakit lagi, sudah tidak merasakan kesusahan lagi. Begitu juga dengan keluarga, kami doakan semakin kuat, semakin tabah, dan percaya Amang ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Kita berdoa dari arisan single parent buat keluarga semakin dikuatkan, terlebih buat Ibu Debbie yang sebagai sahabat kami. Kami percaya Ibu sebagai pendoa yang baik, Ibu sudah mengerti jalannya Tuhan. Kita sama-sama berdoa nanti acara selanjutnya, baik adat atau pengukuran, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mencukupkan segalanya, Tuhan yang memberikan cuaca yang baik, Tuhan yang memberikan kelancaran sampai kita mengantarkan orang tua kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kami tetap berdoa buat keluarga, semuanya Tuhan cukupkan dan semuanya Tuhan mampukan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi,
cerita beberapa waktu yang lalu saya baru kenal ya. Saya sama Ibu Debbie sudah lama kenal sama Bapak ini. Kebetulan hobi Bapak ini sama dengan hobi saya, suka main catur. Jadi udah tua, sering lihat-lihat orang main catur, udah senang dia. Sering rupanya di muka rumah kita itu ada kedai kopi. Jadi kita ketemu di situ, cerita-cerita, baru tahu rupanya anaknya Debbie. Oh, saya bilang saya sering sama Debbie satu gereja, sering sama-sama melayani gitu. Rupanya udah sering-sering gitu. Tiba-tiba nggak datang, saya pun heran, ya Bapak itu kadang datang ini opuh gitu. Ya saya lihat di Facebook baru saya tahu ya sudah di rumah sakit operasi. Saya bingung juga ya. Kita sehat-sehat baru ngomong pulang ya hati-hati Pak. Besok-besok nggak datang. Baru saya hati saya tergerak. 2 minggu lalu saya besuk. Ya kita ngobrol, enak ngobrol, senang, dia gembira, dia cerita begini begitu. Wah, sudah lama Bapak nggak. Iya, saya main bola, anak-anak main bola, karena sedikit aja jatuh, patah, Jadi singkat cerita kami betul-betul ya merasa kehilangan, baru kenal ya dalam sebulan 2 bulan ini aja, tapi kita sudah akrab. Kami sering duduk di gereja kopi, selalu cerita tentang Tuhan, bagaimana pelayanan-pelayanan, apalagi kita tahu Bapak ini juga aktif di medsos, sering membagi-bagi ayat, bahkan bukan saja dalam negeri, dia banyak pertemanan sampai ke Israel, sampai ke mana-mana, dia selalu posting yang apa gitu, firman Tuhan. Jadi saya pikir-pikir ya kita datang gini masih segar. 2 minggu lalu kita cerita, saya bilang fisik Bapak ya memang lemah, tapi hati Bapak saya selalu gitu ya. Ya cerita-cerita semangat Pak, damai hati ya, terima kasih. Saya bilang juga Pak, kalau Bapak kesepian, telepon saja saya datang, kita bertetangga dekat sini ya, Jalan Muamberu. Saya bilang gitu. Tiba-tiba saya lihat ulang tahun ya, beberapa hari yang lalu saya lihat udah segar, ya segar lagi Pak, puji Tuhan. Tiba-tiba sudah semalam saya lihat bendera, loh jangan-jangan Bapak itu. Rupanya benar Bapak itu, puji Tuhan. Jadi kita tahu selagi masa hidupnya juga tetap berkarya dalam Tuhan ya. Saya itu salut dengan dia, selalu cerita tentang Tuhan. Kalau kita jumpa, dia senang nonton main catur, nanti main sekali, udah berhenti nonton, kita sering ngopi, saling cerita tentang Tuhan terus. Jadi itu kalau kita lihat sekarang jasadnya di sini, kita percaya dengan iman kita, dia sudah berada di pangkuan Allah Bapa di surga ya. Selesailah dia punya apa. Jadi oleh sebab itu kami dari sebagian ya dari GPD Maranatha yang sering juga sama dengan Ibu Debbie melayani. Saya dengar juga kemarin, saya pikir ada Maria Raja rame ini, sudah besok pagi aja kita ke situ, saya bilang kan. Rupanya beberapa teman-teman dari gereja rombongan tidak kurang terkoordinir, tapi ya sebagian yang datang. Tapi puji Tuhan itu semua juga ya rencana Tuhan lah bagi kita semua. Oleh sebab itu saya juga mau bagikan satu ayat bagi kita semua yang saya ambil dari Wahyu pasal 14 ayat yang 13. Saya bacakan bagi kita semua. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kalau kita lihat ayat sini, berbahagialah ya orang-orang yang mati. Tapi bukan semua orang mati berbahagia. Tentu ada ya, tentu bagian-bagian berbahagia yang mati di dalam Tuhan. Jadi kita percaya opung kita ini, bapak kita ini, orang tua kita ini mati di dalam Tuhan. Jadi inilah yang perlu kita teladani, kita sebagai yang masih hidup, ya anak-anak, menantu, cucu, bahkan kita semua yang hadir di tempat ini. Apakah kita, kesetiaan kita mengiring Tuhan bisa sampai akhir hayat kita? Ini pertanyaan bagi kita. Saya berdoa supaya kita juga tetap setia mengiring Tuhan, supaya apabila saatnya nanti kita juga adalah orang-orang yang berbahagia.
Karena kita hanya berpindah tempat saja ya, jasad kita mati, roh kita tetap hidup. Nah, itu sebabnya saya sampaikan lagi ayat mundur satu ayat sebelumnya, ayat yang ke-12 yang dikatakan di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, yang penting ketaatan kita. Kalau kita orang percaya, tetaplah kita berada di pohon anggur itu ya, supaya jangan terlepas dari cabang-cabang pohon anggur itu. Kalau kita terpisah, kita nggak tahu nanti kita mati di mana. Kalau kita nggak mati dalam Tuhan, menyedihkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kami berlaporan di sini dan kita juga berdoa supaya nanti juga acara-acara berikutnya semua Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong. Dan kami juga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidup, mengalir, memenuhi hidup, mengalir, memenuhi Panggil Tuhan mendahulukan. Tapi satu perkara besar Bu Bibi, ialah kami akan satu pujian indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Indah bersamamu Tuhan. Sekarang
mengadakan amal ini. Kami pun atas nama kumpulan tunawisma turut merasakan sedalam-dalamnya. Karena hari Minggu yang lalu kita baru mengadakan pelantikan di tempat ini. Itu semua rencana Tuhan. Sementara kalau mengadakan pelantikan biasanya di hotel-hotel. Tetapi kenapa harus Tuhan buat? Berarti ada rencana Tuhan yang indah. Sehingga rumah ini adalah rumah berkat. Rumah berkat anugerah yang paling besar. Kami percaya amal ini sudah ada di Firdaus bersama Yesus. Karena kami lihat kemuliaan Allah pada hari Minggu itu. Kita bersama-sama berdoa di tempat ini. Bahkan kita diadakan pelantikan. Selaku kita dalam berdoa yang percaya oleh Tuhan. Tapi kami percaya, Bu Devi, Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Anak Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Tempat ini adalah tempat doa. Menara doa ini dipercayakan Tuhan. Sampai amal ini dipanggil Tuhan. Indah rencana Tuhan. Tidak terbilangkan dengan kata-kata Ibu. Keluarga ini tinggalkan, kami mau sabar. Kita hanya bersyukur. Saya percaya keturunan daripada amal ini semua diberkati Tuhan. Baik di desa-desa, di kota-kota, diberkati Tuhan. Anugerah Tuhan terbukti begitu besar. Jadi pergi pun amal ini meninggalkan berkat-berkat yang luar biasa. Bertumbuh dan berkembang terus menerus. Dan kami juga merasakan doa di tempat ini. Kami merasakan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Tapi Bu Devi, diberkati Tuhan lagi Bu. Dipakai Ibu luar biasa Bu, serta keluarga semua. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Ibu. Doa-doa Ibu sama kami, Tuhan yang membalaskannya Bu. Kami tidak dapat berkata apa-apa Bu. Ibu lihat jemaat tunawisma. Kami orang yang terbatas. Tapi satu perkara besar kami tahu Bu. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kami diberkati. Sekalipun kami menerima gaji kecil, kami diberkati. Kumpulan tunawisma satu mungkin ada kena COVID. Itu adalah kena doa-doa orang kudus di tempat ini. Terlebih Ibu Devi dan gurunya oleh dengan serta kelanya pendeta dengan Jeremy. Kami tahu di tempat ini kecil tapi besar kemuliaan Allah. Tuhan rasakan. Devi diberikan kesabaran dengan keluarga. Kami hanya dapat bisa memberikan kata-kata itu Bu. Doakanlah Bu kami supaya kami semakin setia di dalam Tuhan. Kapan kami dipanggil Tuhan seperti ombak yang kami siap. Kami tidak memikirkan apa-apa lagi Bu. Kami mau setia dan tunduk kepada Tuhan. Semua jemaat tunawisma masih banyak yang dibentuk. Kami pun juga siap untuk mendoakan, untuk menegur supaya pelayanan kita dapat diberkati Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan? DP atas meninggalnya Opung ini yang baru saat ini saya tahu, semalam saya nggak ada ibadah karena saya doa, karena sudah Tuhan memakai Opung ini di rumah yang kudus dan kemuliaan bagi namanya. Sebelum Opung ini meninggal sempat saya bicara sama Opung ini, gimana Bu, sehat, gimana keadaannya, sehat juga. Walaupun dari pulang gereja di hari itu kami BP harus Opung Tuhan berkati. Selama ini saya oke. Buat pasang yang sudah kenal saya dulu, kita satu tetangga di Pembangunan satu sudah menganggap saya sebagai adik atau sebagai saudara. Karena agak sudah kenal saya dari kecil dari itu sampai sekarang. Karena kuat dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, supaya orang hidup percaya dalam Bapakku di surga. Jadi kita ini sudah percaya, kita ini anak-anak Tuhan, kesayangan Tuhan, dan kita dikumpulkan di rumahnya Bapa di surga. Karena kita ini Tuhan sudah menyediakan rumahnya di surga kita nanti yang kekal selama-lamanya. Jadi kita ini gak ada apa-apanya. Karena kita ini bahagia di mata Tuhan, serta buat cucu-cucu Opung supaya lebih kuat lagi dalam hidupnya untuk melayani Tuhan dan menyembah bagi nama Tuhan. Yesus Kristus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa.
rumah ini menjadi bait Allah selama ini kami datang beribadah di sini. Jadi pesan saya kepada ibu, selalulah ingat pada Tuhan, serahkan semua kesedihan, keluh kesah Tuhan, ibu pada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menghibur ibu lebih lagi daripada kami menghibur ibu. Terima kasih. Ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salam semua. Pertama saya minta maaf kepada semua seluruh kawan-kawan saya, karena saya dalam beribadah dan opung saya ini selalu menegur saya, tapi saya jawab dengan kata kasar, kata halus. Apabila dia marah saya selalu berunduk. Iya Pung, saya bilang. Singkat ceritanya, seminggu kemudian saya dengar datang ibu gembala, tabrakan bapak, katanya. Saya langsung hampir gimana kabarnya, saya bilang begitu. Nantilah tengok katanya di rumah sakit mana, di rumah sakit apa namanya itu, rumah sakit bukan, klinik Nahos. Tolong akan kita pindahkan ke rumah sakit katanya. Tidak ada orang di sana katanya. Oh saya siap Bu, cepat kita ke sana katanya. Panggil siapa yang bisa katanya. Ketepatan ada Pak Pamutan. Lalu ayo cepat jangan lama-lama. Kau usah ganti baru-baru gitu aja. Saya bilang begitu, cepat saya ke sana. Lalu kami nunggu di sana, mana opung? Yang kami tengok pun di sana hanya 2-3 orangnya. Mana kamarnya? Ini saya masuk ke kamarnya, saya takut sama pegawai-pegawainya. Nggak lama kemudian datang ibu kembali ke sana. Mana opung? Oh, itu kenapa kalian nggak masuk? Kami dia nggak bisa bilang apa. Kami tengoklah opung berbaring di sana. Kami tengok ke dalam, mana sakit opung. Biasanya biar kami kusuk pelan-pelan. Jangan sembarangan kusuk. Ini bukan apa. Ini udah sakit kali saya rasa, kata. Ya untuk berdiri saja pun tidak bisa, tidak mampu. Jadi udahlah, Opung cepat sembuh, kita ke rumah sana. Kami mengangkat berapa orang, 2 atau 3 orang lah. Oh kami angkat berdua nggak bisa, gerak sedikit nggak bisa. Lalu saya punya akal, saya gendong Opung ini sendiri. Saya tidak bohong saudara-saudaraku. Saya gendong rata. Dia nggak menjerit, nggak bilang apa. Enak rasanya. Karena saya tahu di mana yang sakit. Bahkan saya masukkan dia ke dalam mobil. Tolong pelan-pelan. Lalu masuk ke rumah saya. Lalu di sana selanjutnya lah, saya kurang begitu tahu kan. Singkat ceritanya, saya bersyukur sama Opung ini. Saya tahu ini rencana Tuhan. Saya pun ada di rumah singgah karena rencana Tuhan. Saya tahu, saya sadar diri saya. Tapi saya, Tuhan, lebihkanlah kehidupan saya ini. Masa begini saya kehidupan saya sudah berapa puluh tahun. Anak saya, 3 anak saya selalu begini saja. Pengen saya bunuh diri. Dan saya pandang anak saya tidak sanggup. Ya Tuhan, mungkin saya akan bertobat mungkin ke gereja. Saudara-saudaraku, jangan pandang saya tidak mau gereja. Saya mau gereja. Ya, saya mungkin tahulah saya paling fanatik kalau masalah agama, apalagi masalah Kristen. Saya saudara sama kalian, saya dulu mau masuk Islam. Biar kalian tahu, saksinya orang rumah saya, saksinya mama angkat orang rumah saya, Muslim paling banyak. Saking begitu, saya pun tidak pernah ditengok ke sini atau ke sana. Mama angkat orang rumah saya, mama orang rumah saya keluarga besar di Maryland. Saya tidak bohong saudaraku, orang kaya di sana. Tapi saya tidak peduli. Saya cari iman. Saya pernah bersaksi sama ibu itu. Saya bermimpi salib itu. Saya tidak menyadari itu. Itulah sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Langsung dia, Pak.
pinapolhas ni marga Panjaitan. Nga di jaro na tuon hamurawon duk hagabion. Ikiro maranak, ikiro marporo, marpahop pusyan anak, marpahop pusyan poro. Jadi luar riol parpor na tuon warna saur matua. Maulia ate mari Tuhan. Alas sude na dinalo na tuon direstui Tuhan dok. Wai pehami sodok dok nuai. Esket ETN do estet kapuk Kristen. Naduhod do hami asahaton hata sosok-sosok. Nian edang bena marsak pisita. Ara dong dijalo do hagadeone. Jadi ang gusto man ako nagpasa balik pagabi ma tumudah los seluat. Hari mudo gabi ay nung natakas sa mong masih Paulo. Sahat-sahat suruh masahat sulotean. Nung sahat rohami mga leon hata sosok-sosok. Sahat matu kamu panggabian, sahat matu perkurasan. Ditambahi sistem ben. Puji dan syukur pada Tuhan kita ucapkan pada hari ini karena Tuhan begitu baik buat kita sehingga hari ini hari yang begitu cerah hingga kita boleh berkumpul di tempat ini. Buat keluarga Bapak Panjaitan, kami dari STM PP Nauli mengucapkan turut berduka cita buat keluarga Bapak Panjaitan, terutama Ibu Debbie yang sudah merawat Bapak ini tak henti-hentinya. Semoga di balik kesedihan ini terselip keindahan yang diberikan Tuhan kepada keluarga ini. Semoga keluarga ini menjadi berkat bagi semua yang hadir di sini dan terberkatilah keluarga ini oleh karena Tuhan Yesus. Damailah Bapak di surga. Semoga keluarga ini menjadi keluarga yang tauladan bagi keluarga-keluarga Bapak Panjaitan yang lain. Terima kasih. Ini keluarga besar Kristen doa Tuhan Parsal Nauri. Seperti yang dikatakan kemarin tadi, kami turut berduka cita buat Bapak Panjaitan dan saya sendiri ya. Kalau Bapak Panjaitan ini termasuk senior saya, dia yang mengacara-cari saya, bertetangga 30 tahun lebih, samping-sampingan rumah. Jadi apapun semuanya saya tahu Bapak Panjaitan ini begitu kayak seperti saya ya, harus begini Bapak ya, dan saya sungguh luar biasa buat Bapak. Jadi kalau saya tadi melihat apa ya, tadi pagi apa yang dibilang itu ya, sungguh luar biasa. Jadi memang Bapak ini sudah 83 tahun, dia menunggu supaya anak-anaknya dekat dengan Tuhan semua. Sungguh luar biasa saudara. Saya udah ngomong si Debbie, si apa ya yang di Gorontalo, begitu juga sini hamba-hamba Tuhan semua sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Jadi saya boleh melihat Bapak ini, memang dia menunggu sampai dilihatnya anak cucunya dekat dengan Tuhan. Jadi semuanya itu buat anak korne amang Panjaitan nanti poster nama. Asa dapur dia kamu sondok ni hata Tuhan kata dia kata sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun, karena di sanalah berkat Tuhan akan dilimpahkan. Jadi pastor aku di Hamusudi, Pinopar di Amang Panjaitan, walaupun ada di Sulawesi, ada di Jakarta, ada di Medan ya, terus saling berkomunikasi. Asabui, Darida, Ahak, karena Pinodahur nih, Amang Panjaitan, tuh Hamusudi, ada di Samosir pun ada ya, di Samosir pun ada. Jadi tetap berkomunikasi kalian semua, terus saling menasehati, saling membantu. Asa Ido molo Amang Panjaitan sudah pergi ke rumah Bapak, dia sudah senang. Memang dia ini sudah meninggalkan dunia, tapi inilah kayak tadi semua anak-anak yang sucu dia, biarlah hari lepas hari lebih dekat kepada Tuhan. Karena Bapak yang kita cintai, Bapak Panjaitan ini seperti dikatakan tadi, saya sendiri banyak menerima nasihat dari Bapak ini, sungguh luar biasa. Jadi saya pikir pun buat kalian anak-anaknya pasti sudah banyak menerima
poda sian na tuto natin. Jadi sudi poda na nilihon ni na tuto usok kamu mandiwag sa rohamura asa buetong di pudian naro teriga bahwa amang panjaitan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana diberkati oleh Tuhan? Kalau semua kalian sehatu sepikir, bergandengan tangan di dalam Tuhan, saling menasihati, saling memberikan, menguatkan. Saya tidak percaya kalian sudah banyak makan minum firman Tuhan yang sudah kalian pelajari. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang tetap dekat dengan Tuhan. Jadi ya sudah berkepajitan nanti ubalik kami udah tong berdalan atau tong do ala di udah kamu. Jadi somon hatani dan itu madokon ke bulan sebagai dengan di hulu pengiringan horas mah makan nama rakyat itu tong do ubalik kami masih bayar-bayar. Jadi di kamu sudah tinopari dan tuan boleh mengape upama suatu nggak apa-apa ya. Molo naku kamu tuh dulu, dapotan pasti seluar ni hari. Molo dua kamu tuh album, dapot tamu mulai natiu. Molo berdala kamu di nawarno, dapot mah angka pasangwatan itu seluruh. Dapotan nasi ini, apapun yang kalian kerjakan ya, semua berhasil. Berhasil karena disertai oleh Tuhan. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Jadi Pastor Hanami keluarganya adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Jadi pamuma ka atana nilehon ya kasudi na marolong roh ada mate siang mulai pangwading ta ang pagitano para ka uma sudi pa sa di bersaro. Jadi mulai atema tusong pihata sa kami Tuhan memberkati mulai. Di surga hasonangani di surga hasonangani inganan na dunay gani. Sinay mau muliaw asarap dohot Jesus aw. Dope adong marningok aw di tangoon. Say tos-tosan ko na may law mandapat ton surgoy. Mobi nungalu jam bisa nawari satu semani tunggu siang makan. Kemudian setelah tamat kalau empat ganda. Jadi baik bantuan moral materi terutama di mana di moral belum kamu ada sosok enak di STM ini teranamin guru kami rajai kebetulan tanda rajai mulai saya giat tunggu kami mulai di gudang Tondo di rumah kamu mulai sementari udah di samping sungai tunggu kamu apa pula kamu susu kami setelah tamat dia membalusi morbid ganda tunggu pagi kami jangan sampai kamu makan di rumah ini mengambil ibadah santas Tuhan dan kesehatan tak somo lima wajib menurut kami siang masuk lima. Di
kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat keluarga besar. Kiranya ambang ini diterima di sisi Tuhan dan dapat masuk pulang kerajaan surga. Itu juga buat keluarga yang ditinggal sabar dan tabah. Kiranya acara ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Sing glory, hallelujah, praise the Lord. Medan Timur Perjuangan
Jaringan Doa Wanita menyampaikan ibadah penghiburan sedikit. Kami sebelum doa kami angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 2, ayat yang sudah sangat kita tahu dan kita harus diingatkan lagi dengan berpulangnya Bapa tercinta ini kepada Tuhan. Ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan hari ini waktu Bapak tercinta ini meninggalkan anak cucu, menantu, keluarga, semua orang-orang yang ada di sekitarnya, dan waktunya dia bersama dengan Tuhan. Jadi dalam hidup ini hal yang harus kita sangat sadar, waktu kita lahir dan bergerak dari perjalanan hidup kita, hal yang sangat harus kita perhatikan, bagaimana kita hidup. Apakah kita sudah hidup selama hidup itu sudah benar? Sudah berartikah kita hidup bagi sekitar kita? Orang tua berartikah hidup bagi anaknya? Saudara berartikah untuk saudaranya? Sahabat berartikah untuk sahabatnya? Berartikah kita untuk bangsa ini? Berartikah untuk lingkungan kita? Masalahnya bukan soal kita lahir, tetapi kita hidup untuk apa? Saya percaya sebagai orang Kristen, saya baca di statusnya Ibu Debbie sebab kita berteman, terharu saya baca, sebab bangga saya, orang tua sudah tahu, udah berarti dia hidup, untuk apa dia hidup, ya. Bahkan di masa tuanya ini, Ibu utarakan di FB, dia itu berdoa untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya. Saya masih punya satu orang tua lagi, yaitu Opung Daniel. Tinggal itu mertua saya. Saya sangat sayang dengan dia, dan dia itu mau mati pun di rumah saya, pilihannya itu. Dan dia merasa saya menantu yang sangat baik, dan kalau dia ceritakan dia begitu bangga punya menantu seperti saya. Berarti saya berarti untuk dia, Bu. Saya percaya Ibu juga sudah berarti banyak buat Bapak. Bahkan Bapak sebagai orang tua sudah ditunjukkan dia Bapak bagaimana. Ada banyak Bapak tidak benar untuk anaknya, tidak benar dia jadi suami bagi istrinya, tapi berbahagialah keluarga ini. Kalau masa sampai akhir-akhir dia, sebab saya lihat tayangan video kalian merayakan ulang tahunnya, ya. Berangkat dari postingan Ibu, langsung saya bilang, Mama, bulan berapa lahir? Saya kan lupa. Bulan 7 nanti kita rayakan di luar. Anak-anaknya malah guyon,
di KFC aja kita pakaikan baju SD biar agak lucu. Itulah guyon anak. Para mertua saya ini seorang yang memuji Tuhan, menyembah. Inilah Ibu Lindi, dia datang ke rumah saya, itu mertua saya hanya tahu memuji, menyembah, berdoa selalu. Dan saya bangga punya mertua seperti dia. Yang saya mau tekankan bukan untuk yang mati, tapi untuk kita yang hidup. Untuk apa kita hidup? Saya percaya pertama kita hidup untuk Tuhan. Dan saya melihat Ibu Debbie dan keluarga semua, saya percaya kita hidup untuk Tuhan. Amin. Iya, belajar. Iya. Kita kasih kami di sini untuk menyampaikan anggaran dasar dan support pribadi dari anggaran dasar ya. Akhirnya bisa dipergunakan untuk sebaik-baiknya ya. Permusi nami, mana tidak? Jadi kesana duka, kesana aku rindulah. Kesana aku rindulah.
dalam rumahnya di surga yang bakal, serta namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Sebelum kita menyanyi ayat memang tidak diterima untuk menjadi orang Balang Keselamatan, karena ketika saya menjadi opsir, Bapak langsung menyatakan bahwa saya bukan anaknya lagi. Tapi yang saya lihat dalam perjalanan Tuhan yang atur indah, sehingga ketika dia melarikan diri dari Medan ini menuju ke beberapa tempat sampai akhirnya di Jakarta, pada kesempatan itu adalah kesempatan pengutusan. 3 hari sebelum saya pengutusan, saya datang ke Bapak dan meminta Bapak yang selama 3 tahun saya tidak pernah bicara, tidak pernah berkomunikasi, tidak tahu keluarga bagaimana, hanya selalu saya mengirimkan uang kandidat yang waktu itu hanya 40.000 saya dapat, dan 15.000 dikirim ke KPT, sisanya saya suka kirim ke mereka. Tapi proses pengutusan Tuhan atur indah, karena pas pengutusan, Mama ada di sana, Bapak lagi melarikan diri karena kasus yang ada, penjahat pada waktu itu, dan dia melarikan diri ke Jakarta, dan disitulah pengutusan saya. Saya meminta dia, walaupun saya dengan ketakutan yang luar biasa untuk datang kepadanya, dan akhirnya dia mau datang di pengutusan saya. Itu satu kesenangan yang luar biasa saya alami. Dan berjalannya waktu, ternyata yang selama ini Bapak keliru melihat Balang Keselamatan, dan dia melihat bagaimana pelayanan kami, sampai akhirnya saya juga bawa dia pada waktu kami ada di Jelambar, mengalami keadaan yang sulit. Dia pernah kami bawa, terus kemudian ke Manado dia kami bawa, bahkan ke Lindu dia kami pernah bawa, dan dia melihat pelayanan kita, dan dari pelayanan itu dia katakan sangat luar biasa, dia katakan, sampai pada akhirnya kemanapun saya pergi kalau bersama dengan Papa, tidak boleh saya melepas uniform saya. Dan inilah yang membuat saya menjadi sangat bangga kepada dia, sehingga pada Rapim baru-baru ini, pada waktu berbicara tentang para kadet angkatan yang akan diutus ini, ada beberapa hal yang menjadi acuan saya. Saya katakan begini, Bapak saya orang HKBP, dan dia sampai mati pun pasti HKBP. Tapi dia sangat bangga dengan Balang Keselamatan. Dia sangat bangga dengan uniform saya. Kenapa kita orang Balang Keselamatan tidak mau? Saya katakan demikian pada waktu dalam Rapim itu. Dan akhirnya berdasarkan keputusan yang saya kira itu ada hanya pribadi saya yang saya ungkapkan, bagaimana Bapak saya yang mengharuskan saya suka sekali mengenakan uniform, menjadi saksi dia katakan. Dan itu pula yang diambil kesimpulan pada waktu itu, sehingga tidak dibiarkan lagi angkatan kedua itu ada di Palu, karena kalau di Palu dari hari Senin sampai Sabtu Minggu jarang menggunakan uniform, karena mereka akan di dapur di mana begitu. Itu sebabnya dikembalikan lagi ke Pusdiklat. Jadi itu hanya karena saya melihat kecintaan Bapak kepada Balang Keselamatan. Dia tahu bahwa apa yang kita perbuat ini adalah karena Tuhan di dalamnya. Jadi saya senang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak kepada saya, dan dia menerima saya dengan begitu rela begitu, dan dia tahu bahwa pelayanan saya, sekalipun saya kadang-kadang jarang sekali berkomunikasi karena sinyal di tempat kami jarang-jarang ada, tetapi biar bagaimanapun dia berupaya untuk menelpon saya dan saya menelpon dia. Dan saya tahu bahwa apa yang kita perbuat pada saat ini adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Bapak saya. Dia bangga dengan kita.
dia senang dengan kita. Sehingga di dompetnya itu ada satu kertas peristiwa Aceh itu, bagaimana kita menolong orang-orang yang di sana, itu selalu ada di dompetnya. Dan itu selalu dia ceritakan kepada orang. Dan itulah yang menjadi kebanggaan saya. Saya tahu Papa saya ini adalah orang yang sangat rohani, orang yang penuh kepedulian dan sangat sayang untuk keluarganya. Walaupun dia bukan orang romantis ya, dia bukan orang yang dapat mencurahkan kasihnya seperti apa yang kita bisa rasakan. Tetapi dia mencurahkannya dengan gayanya sendiri, dengan caranya sendiri. Sehingga itulah yang membuat kami sampai saat ini ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak saya sudah diterima Tuhan. Saya sangat sedih karena ini kesempatan saya menangis. Sebab kalau saya ada di luar sana, saya tidak boleh menangis. Kalau saya ada di kedukaan tempat-tempat lain, saya tidak boleh menangis. Tapi di sini kesempatan saya menangis. Itu sebabnya dari tadi malam saya menangis, karena saya tahu bahwa kesempatan saya memberikan kasih saya sama Bapak hanya begini, hanya saya bisa menangis. Karena saya bahagia, dia sudah ada di tempat yang diperkenankan Tuhan, di sisi Tuhan. Dan itulah yang menjadi kesenangan saya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, pelayan-pelayan Tuhan yang dengan rela datang untuk melayani kami. Terima kasih. Kita bekerja dari fajar hingga senja dan bersaksi tentang rahmat cintanya. Maka bila tugas kita selesai di dunia, serta namaku dipanggilku ada.